Perubahan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Nah, salah satu bentuk perubahan sosial yang paling terlihat saat ini adalah modernisasi, yaitu proses perubahan yang direncanakan untuk membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih maju melalui perkembangan teknologi, ekonomi, dan juga politik. Nah, modernisasi sering disalahartikan sebagai westernisasi, padahal modernisasi tidak berarti meniru budaya barat, melainkan mengadopsi cara berpikir yang lebih rasional, efektif, dan berbasis ilmu pengetahuan tanpa harus meninggalkan identitas serta nilai-nilai lokal. Masyarakat modern umumnya ditandai dengan meningkatnya individualisme, pembagian kerja yang semakin spesifik, pengambilan keputusan yang rasional, serta keterhubungan global melalui teknologi. Agar modernisasi berjalan dengan baik, diperlukan pendidikan yang mendukung pola pikir ilmiah, birokrasi yang efektif, dan masyarakat yang disiplin. Di sisi lain, modernisasi membawa banyak manfaat seperti meningkatnya kualitas hidup dan kemajuan teknologi. Namun di sisi lain, jika tidak disikapi secara bijak, modernisasi juga dapat memicu gaya hidup konsumtif, hedonisme, dan berkurangnya nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, masyarakat perlu bersikap selektif agar dapat memanfaatkan modernisasi tanpa kehilangan jati dirinya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana media berperan dalam menyebarkan gagasan kemajuan dan mendorong perubahan di masyarakat. Melalui berbagai platform, media menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang membantu masyarakat memahami isu pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi, hingga politik. Informasi tersebut membuat masyarakat lebih mampu mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan berbagai perubahan. Selain menyampaikan informasi, media juga memperkenalkan nilai-nilai modernisasi seperti pemanfaatan teknologi, pola kerja yang lebih profesional, serta pentingnya pendidikan dan efisiensi. Karena itu, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap ide-ide baru yang mendukung kemajuan. Peran media semakin kuat di era digital, informasi ini dapat tersebar dengan cepat melalui media sosial, dan masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga pembuat dan penyebar. Hal ini membuat gagasan-gagasan kemajuan lebih mudah menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Di sisi lain, media juga mampu membentuk cara pandang dan opini publik. Isu yang sering diberitakan seperti pendidikan, kesehatan, atau lingkungan akan lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran terhadap berbagai persoalan pembangunan. Pengaruh media bahkan tidak berhenti pada pola pikir, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang melalui pengenalan teknologi dan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Pada akhirnya, media membuka ruang berpartisipasi yang lebih luas bagi masyarakat melalui media sosial maupun media lokal. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, dan ikut terlibat dalam diskusi pembangunan. Dengan demikian, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi penghubung antar masyarakat dan proses pembangunan itu sendiri. Selanjutnya adalah hubungan media dengan pendidikan, teknologi, ekonomi, dan pembangunan sosial. Dalam bidang pendidikan, media dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, media mampu menghubungkan individu dari berbagai tempat, menyediakan solusi dan informasi secara cepat, serta meningkatkan literasi teknologi. Namun, jika tidak digunakan secara bijak, media juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan, serta ketergantungan dalam memperoleh informasi. Akibatnya dapat melahirkan generasi yang malas dan perilaku konsumtif semakin meningkat karena paparan iklan yang terus-menerus. Di bidang teknologi, perkembangan media tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan cara pandang seseorang terhadap suatu isu. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pesan media secara kritis. Selain memengaruhi pendidikan dan teknologi, media juga memiliki peran yang signifikan dalam bidang ekonomi. Media menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi ekonomi kepada masyarakat, mulai dari perkembangan pasar, kebijakan pemerintah, hingga kondisi ekonomi global. Bagi para ekonom, pemberitaan media seringkali menjadi sumber informasi yang penting untuk memahami tren dan dinamika ekonomi. Selain itu, informasi yang disebarkan media mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Tidak jarang, informasi yang disebarkan bertujuan melindungi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, transparansi dan pengawasan media menjadi sangatlah penting. Lebih luas lagi, media massa memiliki kontribusi penting dalam proses pembangunan sosial. Media menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk mendukung perubahan sosial dan mencapai tujuan pembangunan. Melalui berbagai konten, media dapat mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran publik, serta mengawasi kekuasaan untuk memobilisasi masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Sejalan dengan teori agenda setting, media memiliki kemampuan untuk menentukan isu yang dianggap penting oleh publik. Akibatnya, media dapat membentuk opini sekaligus mendorong diskusi mengenai berbagai persoalan sosial dan pembangunan. Oke, sekarang kita akan masuk kepada bagian kritik terhadap
pendekatan modernisasi, kritik dari kami menilai bahwa teori ini terlalu linear dan juga eurosentrik karena menganggap bahwa semua negara harus menempuh jalur yang sama ke arah modern tanpa menghargai keragaman budaya dan juga konteks lokal. Teori ini juga dianggap mengabaikan ketimpangan dan ketergantungan global serta terlalu mengandalkan adopsi teknologi dan nilai barat sebagai ukuran kemajuan. Dalam konteks media, pendekatan modernisasi sering melihat media hanya sebagai agen netral penyebar kemajuan, padahal media juga bisa memperkuat dominasi elit dan juga meminggirkan kelompok lemah jika akses dan literasinya tidak merata. Oleh karena itu, banyak pakar menyerukan bahwa pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis pada konteks lokal bukan hanya mengikuti pola modernisasi yang tunggal. Sekarang kita masuk ke dalam studi kasus. Studi kasus yang paling relevan untuk topik media, modernisasi, dan pembangunan ini adalah kampanye digitalisasi UMKM. Kenapa? Karena ini menunjukkan bagaimana media berperan dalam mendorong perubahan sosial dan juga ekonomi. Program ini biasanya dilakukan oleh pemerintah, kampus-kampus, atau komunitas melalui media sosial, pelatihan online, atau grup-grup WhatsApp yang seringkali kita lihat. Untuk apa? Untuk membantu para pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital di era yang semakin maju ini. Bentuknya meliputi edukasi, penggunaan marketplace, kemudian promosi melalui media sosial seperti Instagram atau TikTok atau Twitter, kemudian pembuatan katalog digital dan juga akun bisnis, dan ada juga pemanfaatan kris atau pembayaran non-tunai di era sekarang. Contoh dari studi kasus ini apa? Contohnya, penjual makanan rumahan yang mulai membuka online shop atau toko online, kemudian juga ada pengrajin lokal yang belajar promosi lewat konten-konten digital, dan juga pedagang-pedagang kecil yang sekarang itu beralih ke pembayaran non-tunai atau kris yang sudah saya sebutkan tadi. Studi kasus ini mencerminkan proses modernisasi karena media tidak hanya menjadi sebagai sarana informasi atau hiburan, tetapi bisa juga sebagai alat perubahan yang membantu masyarakat beradaptasi dari sistem jual beli yang awalnya tradisional menuju ekonomi digital yang lebih luas dan juga efisien. Sekarang kita analisis studi kasusnya. Kampanye digitalisasi UMKM ini sebenarnya bagus, menunjukkan bahwa media dapat mendorong masyarakat menerima inovasi yang baru dengan menampilkan teknologi sebagai sesuatu yang praktis, murah, dan juga bermanfaat untuk memperluas pasar mereka. Media juga sebenarnya bisa membantu meningkatkan pengetahuan teknologi melalui edukasi penggunaan marketplace, media sosial, dan juga aplikasi digital bagi para pelaku usaha. Namun, modernisasi ini tetap berpotensi menimbulkan kesenjangan digital, karena tidak semua pelaku UMKM itu memiliki akses internet, perangkat, atau kemampuan teknologi yang sama. Selain itu, nilai lokal juga sebenarnya bisa tergeser jika promosi terlalu berorientasi modern. Meskipun media juga dapat memperkuat identitas daerah melalui branding berbasis budaya lokal. Karena itu, media perlu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan tetap menjaga kearifan lokal agar modernisasi tidak menghilangkan identitas budaya. Kesimpulannya, modernisasi merupakan proses perubahan sosial yang mengubah masyarakat tradisional menuju masyarakat modern melalui perkembangan teknologi, pola pikir, ekonomi, dan media. Dalam proses pembangunan, media memiliki peran penting sebagai penyebar informasi, membentuk opini publik, serta alat percepatan perubahan sosial dan pendidikan. Namun, modernisasi juga membawa tantangan seperti lunturnya nilai lokal, budaya konsumtif, hingga kesenjangan digital. Oleh karena itu, masyarakat perlu bersifat kritis dan selektif agar modernisasi dapat dimanfaatkan untuk kemajuan tanpa kehilangan identitas budaya dan nilai sosial. Terima kasih.